Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sasamada Putri dengan NIM 23311071 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah yang merupakan tugas dari praktikum anatomi fisiologi manusia dengan dosen pengampu Ibu Novita Triwahyuni MKos, Ibu Anissa Mulyana Sit M Biomed, dan Ibu Dr. Anda Siti Nurjana MSI, dan dengan asisten dosen Kak Astri dan Kak Husnul Khotimah. Golongan darah adalah sebuah sistem klasifikasi untuk menggolongkan darah berdasarkan keberadaan antigen atau antibodi tertentu pada permukaan sel darah merah. Ada beberapa sistem golongan darah yang paling umum dikenal, yaitu sistem golongan darah ABO dan sistem golongan darah RH. Berikut adalah penjelasan detail mengenai karakteristik golongan darah dalam kedua sistem tersebut. Sistem ABO, yang pertama ada golongan darah A. Pada golongan darah A, antigen A hadir pada permukaan sel darah merah, sedangkan antibodi terhadap antigen B ada dalam plasma darah. Seseorang dengan golongan darah ini bisa menerima donor dari tipe A dan O saja. Yang kedua ada B. Golongan darah B, antigen B ada pada permukaan sel darah merah, sedangkan antibodi terhadap antigen A terdapat dalam plasma darah. Pemilik golongan darah B bisa menerima donor dari golongan darah B atau O, namun tidak cocok dengan golongan darah A atau AB. Yang ketiga ada AB. Golongan darah AB, antigen A dan B hadir pada permukaan sel darah merah, sementara tidak ada antibodi terhadap antigen A atau B dalam plasma darah. Seseorang yang memiliki tipe ini bisa menerima donor dari golongan darah A, B, AB atau O. Yang terakhir ada golongan darah O. Golongan darah O tidak ada antigen A atau B pada permukaan sel darah merah, namun terdapat antibodi terhadap antigen A dan B dalam plasma darah. Pemilik tipe darah ini bisa menerima donor dari golongan darah O saja. Yang kedua ada sistem RH atau resus. Yang pertama ada RH positif. Jika seseorang memiliki faktor RH antigen D pada permukaan sel darah merah, mereka diklasifikasikan sebagai RH positif. Pemilik RH positif dapat menerima darah dari donor dengan golongan darah RH positif atau RH negatif. Yang terakhir ada RH negatif. Jika seseorang tidak memiliki faktor RH antigen D pada permukaan sel darah merah, mereka diklasifikasikan sebagai RH negatif. Seseorang dengan RH negatif hanya dapat menerima darah dari donor dengan golongan darah RH negatif. Selain sistem ABO dan RH, ada juga sistem lainnya yang jarang dikenal seperti sistem KEL, DUFU, dan KIN. Berbagai sistem ini memiliki jenis antigen dan antibodi yang berbeda pada permukaan sel darah merah, sehingga dapat mempengaruhi kesesuaian dalam transfusi darah dan transplantasi organ. Berapa penting sih kita mengetahui golongan darah? Penting untuk mengetahui tipe darah sebagai upaya persiapan apabila kamu dan keluargamu membutuhkan dalam situasi darurat. Ini alasan pentingnya. Yang pertama ada transfusi darah, yang kedua transplantasi organ, yang ketiga ada identifikasi medis, yang keempat ada reaksi obat dan keamanannya. Sekian penjelasan mengenai tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.